ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam hayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis. Pancasila itu jiwa dan raga kita. Ada di aliran darah dan detak jantung kita. Berkat keutuhan bangsa dan negara. Saya Indonesia, saya Pancasila. Pancasila itu dirasakan, tidak hanya dikatakan. Pancasila akan berarti jika diterapkan. Pancasila adalah dasar negara yang visioner. Pancasila harus dekat, harus hidup, dan dihidupkan dalam setiap Kehidupan rakyat Indonesia. Saya Pancasila. saya Pancasila. Saya Pancasila. Kamu? Perkenalkan, nama saya Salma Nur Anaya dengan NPM 2050606114. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang Pancasila. Pada era globalisasi yang semakin maju, pastinya Indonesia ingin berdiri kokoh kuat, tidak mudah terkecoh oleh kerasnya masalah kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentunya perlu memiliki dasar negara dan ideologi negara yang kokoh dan kuat pula. Indonesia yang memiliki jati diri harus menerapkan pada pergaulan hidup sehari-hari. Kita sebagai warga negara harus menjunjung tinggi persatuan dan mengubur dalam perbedaan di antara kita. Kita sebagai warga negara harus bersama-sama membangun negara warga Indonesia ini menjadi salah satu negara yang dikagumi di Asia maupun di dunia. Itu sebabnya Pancasila dianggap sebagai ideologi yang sakti. Siapapun coba menggulingkannya akan berhadapan langsung dengan seluruh komponen-komponen kekuatan bangsa dan negara Indonesia. Oleh sebab itu, kita sebagai warga negara Indonesia senantiasa menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai dasar negara Indonesia, nilai-nilai Pancasila pun sudah ada sejak zaman dahulu. Nilai-nilainya pun meliputi berbagai macam aspek, yaitu nilai budaya, adat, dan agama. Pancasila adalah sebagai satu-satunya ideologi bangsa Indonesia. Patokan warga negara Indonesia terletak pada Pancasila dan sila pertama sampai sila kelima. Dilanjutkan oleh pemateri kedua. Saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu
pengertian Pancasila sebagai ideologi atau ide gagasan. Ideologi dasar dalam kehidupan bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata, yaitu dari Sanskerta, ialah panca yang berarti ima dan sila yang berarti prinsip atau asas. Jadi, kata Pancasila adalah ide atau dasar ideologi bangsa yang berarti prinsip atau asas yang berarti cita-cita hidup bangsa. Negara Indonesia bercita-cita mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Hal ini sesuai dengan amanat dalam alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Pancasila bersifat fundamental, yaitu proses penyelenggaraan tata pemerintahan suatu negara, mengatur bagaimana suatu sistem dijalankan. Adapun visi negara Indonesia yaitu terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi atas nilai ketuhanan, nilai persatuan, nilai kesatuan, dan nilai keadilan. Berikutnya adalah fungsi dan peran Pancasila di negara Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara mempunyai makna. 1. Sebagai dasar untuk menata negara yang merdeka dan berdaulat. Dan yang kedua adalah sebagai dasar arah dan petunjuk aktivitas perkehidupan bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Kepada pemateri selanjutnya, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsa Cahyana akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu fungsi dan peran Pancasila. Yang kedua yaitu Pancasila sebagai sumber hukum dasar nasional. Istilah ini merupakan istilah baru dalam tata hukum Indonesia, yaitu muncul pasca reformasi melalui TAP MPR nomor 3/2000 yang kemudian diubah Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, sebagaimana yang termuat pada pasal 2 Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara ini juga sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar ideologi dan dasar filosofis bangsa dan negara, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan ini tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nah, yang ketiga yaitu sumber hukum tertulis dan tidak tertulis. Sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila, sebagaimana yang tertulis dalam Perundang-undangan Dasar 1945, serta batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dalam ilmu hukum, istilah sumber hukum berarti sumber nilai-nilai yang menjadi penyebab timbulnya aturan hukum. Sumber hukum tertulis adalah sumber hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan negara, sedangkan sumber hukum tidak tertulis adalah hukum yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat tetapi tidak tertulis. Contohnya yaitu hukum adat atau kebiasaan. Nah, yang keempat, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa atau way of life juga merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki dan sumber dari kehidupan bangsa Indonesia sendiri. Nah, way of life itu sendiri adalah pedoman hidup, pegangan hidup, atau petunjuk hidup. Way of life ini mengandung makna bahwa semua aktivitas kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mencerminkan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Nah, nilai-nilai tersebut yaitu yang pertama, nilai dan jiwa ketuhanan dan keagamaan, kedua, nilai dan jiwa kemanusiaan, yang ketiga, nilai dan jiwa persatuan, keempat, nilai dan jiwa kerakyatan dan demokrasi, dan yang terakhir, nilai dan jiwa keadilan sosial. Baiklah, materi berikutnya akan dibahas oleh pemateri selanjutnya. Pancasila
sebagai perjanjian luhur bangsa. Pada saat bangsa Indonesia bangkit untuk hidup sendiri sebagai bangsa yang merdeka, bangsa Indonesia telah sepakat untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Kesepakatan itu terwujud pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan disahkannya Pancasila sebagai 5 dasar oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa disebut PPKI yang mewakili seluruh bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya ada seberapa pentingnya sih Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Pancasila juga mengandung nilai dan moral dan norma yang harus diterima oleh seluruh warga negara Indonesia. Karena hal tersebut menjadi landasan bagi kehidupan bersama di Indonesia. Meskipun Pancasila terdiri dari 5 dasar yang berbeda, tetapi semuanya saling bisa melengkapi dan menjadikan Pancasila sebagai salah satu kesatuan yang utuh untuk jadi pedoman kehidupan bersama di Indonesia. Pancasila mengadopsi ideologi dari manapun sehingga nilai-nilai Pancasila kita lebih unggul dan juga lebih cocok karena berdasarkan kebiasaan dan sifat warga negara Indonesia sendiri. Kita ketahui bahwa Pancasila dibuat sejak Kepresidenan Soekarno setelah mendapatkan kemerdekaan. Ialah dan rekan-rekannya yang membuat naskah Pancasila, lalu merumuskan Pancasila Sakti yang hingga saat ini tidak bisa diubah, karena mereka yang membuat Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara di Indonesia. Selanjutnya, mengapa sih Pancasila sebagai ideologi sangat penting sebagai ideologi bangsa? Karena Pancasila diibaratkan sebagai pondasi dasar bagi masyarakat Indonesia atau warga negara Indonesia untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena banyak kandungan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, baik dari sila pertama hingga sila terakhir. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan kata. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.